Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ftah alaina hikmataka wa unsur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin liyukhrijan nasa biha minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusuluh. Innallaha azizun dzuntiqam. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bil muradi amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya fisik material berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai Allah memisahkan antara ruh dan jasad kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay magrunatan bi ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, penutup risalah kenabian, pembawa manusia dari alam jahili menuju alam yang madani. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimun, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sehat, Bu? Alhamdulillah ya, yang sehat mah. Kalau saya lagi pilek, mudah-mudahan cepat sehat, amin. Makanya suaranya agak ngegeter ini. Sama Bu Haji ya, yang musim-musimnya ini. Nggak seberapa, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau ngaji materinya yang sedikit bikin melenguk lagi ini. Melenguk baik, biarin aja lah. Nakut-nakutin. Targhib buat targhib. Mudah-mudahan dengan senantiasa begitu kita akan menjadi naik keimanannya dan mau untuk beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam fase perjalanan hidup manusia,
Wah, ini ngomongnya amat. Dalam fase perjalanan hidup manusia, kalau manusia mulainya dari mana? Manusia ibu ada dari mana? Mulainya. Nah, kan nggak ujuk-ujuk jelek-gedek jadi ibu begini kan? Ngerti nggak jelek-gedek? Jelek-gedek. Ya, nggak langsung kan? Ada prosesnya, tahapannya, kalau bahasa ini gimana. Nah, fasenya, tahapannya, pertama manusia itu kan dari alam ruh, ya kan? Terus masuk ke alam rahim, ya, dari alam rahim, baru, budak ke dunia. 3, ruh, rahim, dunia. Kalau kemudian setelah dunia, maka manusia akan mati, masuk ke dalam alam kubur. Kalau itu nunggu penghisaban, namanya alam kubur atau alam barzakh. Setelah alam barzakh, maka akan ada lagi nanti alam apa tuh? Ba'as. Jadi kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, lalu kemudian manusia akan dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang sangat lebar, yang sangat luas, yakni alam mahsyar. Ini nih. Ya. Yakin nggak kita akan ke alam mahsyar? Kalau nggak yakin, sok mangga duluan. Saya belakangan, nanti nyusul. Nah, pasti kita nanti masuk ke dalam alam mahsyar. Di sana akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu alam mahsyar? Kengerian apa yang ada di alam mahsyar? Kedahsyatan apa yang akan ada di alam mahsyar? Apa yang akan dialami oleh manusia di alam mahsyar? Dan siapa yang akan mendapatkan naungan Allah di alam mahsyar? Inilah pengajian kita saat ini. Oh, kan? Nanti kita akan tahu, oh, ini mahsyar tuh. Lalu kemudian, oh, ternyata manusia itu akan begini di mahsyar tuh. Oh, ternyata ini yang sangat menyakitkan di mahsyar tuh. Dan oh, ternyata dia mereka-mereka yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar itu? Yo, alam mahsyar itu adalah alam yang akan dialami oleh manusia, yakni pada saat itu dikumpulkan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia pertama sampai dengan yang terakhir. Bayangkan dulu, manusia pertama siapa? Adam alaihi salam. Sampai manusia terakhir siapa? Ya Allah wa'alam, Allah yang maha tahu, tidak ada yang tahu. Nah, di sana akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nasnya? Di mana keterangannya? Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48 itu ada di sana. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'sabanna Allah muhlifa wa'dihi rusuluhu inna Allah azizun intiqam. Bu. Di sini mahsyar itu. Allah katakan, maka jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha mempunyai balasan yang sangat setimpal bagi manusia. Di sana nanti kita akan dikampal, yakni pada saat akan dibalas pertama kali di sana kita di alam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penghitungan manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir akan Allah kumpulkan. Ini dalam akidah salafus salih. Akidah yang kita yakini bahwa manusia akan dikumpulkan nanti setelah meninggal di alam mahsyar. Tak wis makin wis tua, kita ngomongnya mati maning baik juga. Bodoh lah. Ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-48-nya, Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nih, ini yang namanya alam mahsyar itu. Dikatakan, ini Quran surat Ibrahim ayat yang ke-48 dikatakan. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar.
yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit akan diganti oleh Allah dengan langit yang lain, dan manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jelas? Ya, jadi keyakinan adanya alam mahsyar itu termuat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-48 dikatakan bahwa Allah akan membalas mengumpulkan manusia, akan membalas manusia nanti di yaumil mahsyar pada proses atau saat setelah masa pembangkitan. Dikumpulkan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keterangannya? Ini dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-47, ayat yang ke-48. Yakni di mana pada saat bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan bumi yang lain. Langit pun demikian, Allah akan membalas segala perbuatan manusia karena Allah Maha Perkasa di hadapan manusia semuanya. Di sini nih Bu. Ini sudah jelas di sini. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam mahsyar. Nah, dalam konteks yang jelas, dalam pengertian yang jelas, Ibu, yang namanya mahsyar itu, ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis sahih, yakni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu alam mahsyar? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda'in afro'a kakursotin naqiyin laisa fiha alamun li ahadin. Ini Bu yang namanya mahsyar itu. Yuhsyarun nas, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yuhsyaru maka bakal dikumpulkan sapa an-nas manusia. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ardin bayda, di atas bumi yang putih. Bayda, abyad, ya, buku baydaun, putih, ya, di atas bumi yang putih. Nah, di sini selanjutnya itu adalah afro'a kakursotin naqiyin, seperti tepung yang dihangatkan oleh api. Jadi nih udah kebayang oleh kita diam di pantai banyak pasir kecil-kecil tuh, panas kan, jam 12 siang tuh, coba injek oleh kita. Udah sini panas kadang-kadang. Itu baru sinar matahari yang nyorot pasir. Sementara nanti tidak ada sama sekali penghalang di yaumil mahsyar itu saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan kakursotin naqiyin laisa fiha alamun li ahadin, yang belum pernah ada siapapun yang pernah datang ke tempat itu. Jadi asing Bu. Ya, Masya Allah. Udah kebayang. Ini Rasulullah katakan dalam hadis sahihnya. Yang dikatakan dengan alam mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kondisi mahsyar itu digambarkan seumpama tanahnya itu berwarna putih bagaikan tepung yang panas keadaannya. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di tempat itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan alam mahsyar. Lalu Pak Ustaz, bagaimana kondisi manusia dikumpulkan di alam mahsyar? Bu, ngantuk ya Bu ya? Ngantuk apa takut Bu? Takut. Kalau takut mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Tafakur ya. Oke. Ya itu kadang-kadang kan ya kalau pengajiannya toharoh lagi, udah paham, fardu wudu ada sekian, sholat rukunnya ada sekian, ya Bu ya. Nah, gitu, Masya Allah. Itu kan. Ini nih betul nih, rajin nih Ibu ini. Alhamdulillah ya. Nah, lalu kemudian dengan cara apa manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ini dikatakan dalam Quran surat Thaha ayat yang ke-108 itu, bahwa manusia itu diseru dengan teriakan malaikat
dan pasti nurut, tidak belok-belok. Ini Quran surat Qaf ayat 41, 42. Juga diungkapkan dalam Quran surat Thaha ayat yang ke-108 pun dikatakan di sana bahwa manusia itu nanti diseru oleh malaikat. Nggak mungkin kalau sekarang kan waktu di dunia kita ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh, dengarnya begitu. Itu maki-maki asak kadang-kadang sambil narik selimut kan? Ya, itu tuh kadang-kadang sekarang mah dipanggil tuh. Jangankan padahal itu panggilan Allah. Sekarang mah kita masih bisa berbelok-belok kan? Diajak oleh Allah itu. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan naum. Tarik selimut maning. Sekarang mah kita waktu di dunia. Ya kan? Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil tuh zakat dari orang-orang kaya. Sekarang mah orang kaya ngerti wajib zakat, tapi masih belok-belok. Ya kan? Nanti mah tidak bisa tunduk patuh taat. Bagaikan kalau kata orang Sunda mah Bu Haji, kayak kebo ditenok gitu ya. Apa tuh kebo ditenok itu? Kayak kerbau yang sudah dicucuk hidungnya, pasti nurut, dicongor, cek gitu. Disuruh apapun pasti nurut. Nanti masuk di akhirat kelak ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, dipanggil oleh malaikat atas suruhan Allah dengan suara yang lengkingannya, dahsyatnya, naudzubillah. Kalau sekarang makanya orang-orang yang suka melalaikan sholat, ada azan di masjid tidak datang, maka ini umpamanya ini akibatnya ini. Ya sih. Di sana tidak, dia tidak akan berbelok-belok sama sekali. Pasti nurut kata malaikat, ke sana kamu, ke sana kumpul. Makanya kan bringsa kami jalma murunakan Nabi Adam. Tuh bayangkan, kan ada dalam hadis sahih juga ya, hadis sahih Bukhari Bu. Nanti itu kan ada satu manusia yang akan bisa memberikan syafaatul utsman. Siapa itu? Yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, begini. Kondisi dalam hadis itu dijelaskan. Manusia itu berkumpul dalam keadaan yang kepayahan. Kemudian saling ngobrol nih. Ini nggak ada apa yang bisa dimintain pertolongan. Ada yang nyontok salah satunya. Kan manusia pertama Nabi Adam. Pasti Nabi Adam akan mampu memberikan syafaat. Manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Nyamperin ke Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam. Engkau adalah manusia pertama. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Berikan syafaat kepada kami ini manusia. Apa jawab Nabi Adam? Jangankan memberikan syafaat kepadamu wahai manusia, saya pun dalam kesempatan hari ini, yakni hari penghisaban itu tadi di yaumil mahsyar, boro-boro ngomongin kamu. Allah sedang marah kepada saya. Kenapa? Perantaraan saya dulu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ke sana cari Nabi Allah yang lain. Berulang datang ke Nabi Nuh, datang lagi ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa, sampai kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul lain, datang umatnya, padahal kunci surga adanya di Rasulullah. Pertama kali orang yang mau masuk kepada surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Rasul berdoa di bawah aras, Ya Rabb ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saya tidak mau masuk ke dalam surga sebelum membawa umat saya. Kalau kita, wis manek kono go, wis tuhun go, hari lagi anak karepe mah gede, segala-gala digawani, berudung tak apa digawani. Ya kan? Nah, itu barang menjadi nggak ingat ke kita. Hati-hati tuh. Kalau kita makan, Rasulullah tidak. Padahal Rasul sudah berhak masuk pertama kali ke dalam surga. Bahkan kuncinya ada di beliau. Ingat umatnya. Itu adalah gambaran bagi kita. Kalau kita dalam keadaan sugi, ingat tuh sama yang miskin. Kita dalam keadaan yang sangat pintar, ingat tuh yang bodoh perlu diajarin. Itu maknanya. Rasulullah tidak seperti itu.
Sudah tahu seperti itu berdoa, ya Rabb, tolonglah umatku. Akhirnya apa? Rasul mengutus malaikat Jibril datang ke Muhammad. Ya Muhammad, aku akan memberikan hisab yang dimudahkan kepada umatmu yang betul-betul umatmu. Siapa umat Rasulullah? Yakni yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dapat 100 umat nanti. Nah ini gambarannya. Dikumpulkan. Kalau di sana tidak ada yang bisa berbelok-belok sama sekali, tidak ada. Di sini dikatakan tuh, yauma idin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lah. Ya kan? Hari itu dipanggil oleh malaikat, maka tidak ada yang bisa berbelok. Singke dikit kita nak beredar dikit, tidak bisa. Tetap langsung, karena panggilan malaikat saat itu betul-betul taati atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Masya Allah. Ini gambaran. Yang pertama, manusia itu diseru oleh malaikat, ya, di mana dengan lengkingan yang sangat dahsyat. Di sini katakan, wasami ayyawma idi yunazil munadi min makanin qarib, dari tempat yang dekat dengan suara Masya Allah. Kita tidak bisa bayangkan. Menjerit, iya, malaikatnya itu menjerit. Gambarannya dahsyatnya seperti apa? Kita dengar ada suara ledakan kecil sedikit aja, Masya Allah, ya kan, bawa kemana-mana. Ini malaikat yang ngejerit, Allah karim, bisa-bisa hancur dunia kalau malaikat ngejerit. Apalagi nanti itu langsung min makanin qarib, dari tempat yang dekat dari kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, lalu kemudian Ibu, manusia dari pertama dan yang terakhir dikumpulkan, itu pertama. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan. Itu di alam mahsyar. Manusia dikumpulkan dalam 3 golongan. Nanti di yaumil mahsyar, manusia dikumpulkan dalam 3 golongan. Ini dari mana Pak Ujang? Diambilnya dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan, yahsyurun nas yaumal qiyamati salah satu asnaf. Manusia akan dikumpulkan nanti di alam mahsyar dalam 3 golongan, 3 kategori, 3 kelompok. Ya, yang mana? Sinfan musyatan, wasinfan rubbanan, wasinfan ala wujuhihim. Masya Allah. Allah katakan sinfan musyatan. Yang pertama dikumpulkan dengan berjalan kaki. Pertama tuh, biasa. Ini menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan. Nah, saat dikumpulkan itu, kita ada yang berjalan kaki. Ya tentunya tergantung dengan amal perbuatan kita sewaktu kehidupan kita di dunia. Tidak mau bagaimana? Orang yang jarang datang ke masjid, orang yang datang jarang atau bahkan tidak pernah datang ke majelis taklim, jangan berharap dia nanti datang menghadap Allah ketika digiring oleh malaikat di alam mahsyar dengan berjalan kaki. Karena kaki pun juga kan menghisap kita. Mulut dikunci, mata berbicara, kuping berbicara menjadi saksi. Iya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Tuh, apa yang nggak dikunci? Iya kan? Makanya kau tidak mau. Mau ngomong apapun susah di sana itu. Semuanya akan berbicara. Ya Allah, kakinya ini nih, yang sini nih, ujaknya al-mustaq ini, nggak pernah bisa marketing majlis taklim. Ya, ketahuan. Bukankah Allah katakan kan? La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. An jismihi bima ablah. Dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Kuping kau gunakan untuk apa? Mata kau gunakan untuk apa? Hidung kau gunakan untuk apa? Mulut, kaki, tangan, dan seluruh jasad kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tatkala dikumpulkan di alam mahsyar, golongan yang pertama berjalan kaki. Alhamdulillah, ini masuk dalam kategori yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang keduanya ada lagi Bu, wasinfan rubbana. Ada lagi salah satu golongan itu dengan diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di sini makanya kan ada hikayat, ada keterangan agama yang mengatakan orang yang berkurban nanti akan ketemu di sana jihadiyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun kalau kita berkurban itu bukan hakikatnya, bukan daging, bukan apanya. La yanalu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Yang Allah terima itu adalah nilai ketakwaan kamunya. Kenapa? Karena kalau takwa kamu mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan kita akan mengiringi kita nanti tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yaitu tadi kadang-kadang kalau pahala dan adab itu tampak gaya bagus kita buat dengan adab. Kalau pahala kelihatan langsung kayaknya semangat kita itu kadang-kadang. Karena itulah disitulah letak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua dengan berkendaraan. Berkendaraan seperti apa? Sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau perbuatan kita di dunia baik, banyak mengamalkan sesuatu di jalan Allah, maka insya Allah itu akan mengiringi kita nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang berikutnya di sini dikatakan wasimpan rubanan wasimpan ala wujuhihim. Masya Allah. Dan satu golongan itu akan dikumpulkan dalam keadaan menghadap Allah ketika digiring oleh malaikat itu ala wujuhihim. Berarti menggerek-gerek mukanya di atas tanah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, ini jelas bagi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan manusia akan dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar itu. Yang pertama ada yang dengan berjalan kaki, ada yang berkendaraan dengan amal solehnya, dan ada yang di atas mukanya dia jalan. Masya Allah, bisa kebayang. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Kenapa demikian? Yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pasti akan seperti ini. Ini hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Masya Allah. Hakikatnya kan ini betul-betul orang yang berdosa di hadapan Allah. Ya barangkali kalau kita sudah tidak malu lagi membuka aurat, maka nanti hakikatnya ditokirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak malu lagi berbuat maksiat, ditokirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan gambaran. Kalau kita sering bermaksiat kepada Allah, maka otomatis ini akan akibat yang akan kita tanggung. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Lanjut betul. Tadi ada request Pak Ustadz kalau sholatnya di sini ya katanya gitu biar cepet-cepet. Aduh saya teh kejar absensi sorenya jam 4 teh. Kalau di sini jadi pulang baliknya itu lumayan gitu tuh. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan nanti diupayakan gitu ya, diupayakan. Tapi catatlah Allah tidak menghitung panjang dan sedikitnya tetapi kemauannya. Man salaka tariqan ilal ilmi syahadallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya jangan bosan, ada pengajian majelis taklim di kampung A datang, di kampung B datang, kalau lagi tidak punya kesibukan mah. Ya, ini mah ya daripada nongkrong di rumah, nonton sinetron daim ada pengajian di Masjid Agung yang dimotori sama Bu Haji Abad ya datang, boh, jangan ragu-ragu. Gitu kan ya? Karena Allah katakan bukan isi, bukan yang kamu dapatkan, tetapi kemauan datangnya itu yang dicatat oleh Allah. Jangan-jangan Bu, baju ibu yang sekarang dipakai, kerudung ibu yang sekarang dipakai, kacamata ibu yang sekarang dipakai, tas ibu yang sekarang dibawa, yang akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau punya tasnya bagus-bagus cuma untuk dipakai arisan doang, ngehisap itu nanti tuh. Ya, hati-hati. Ini mau barang pergi pengajian mah, ya udahlah, yang penting mau pengajian iki juga. Tadi wis bolong-bolong nanti kerunya. Jangan sampai. Tapi tidak boleh juga israf berlebih-lebihan, tidak boleh ya, tidak boleh.
sederhana saja ya Bu ya. Yang penting maunya itu untuk datang ke majelis taklim, itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Ya. Lalu kemudian manusia dikumpulkan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Masya Allah. Ini Bu gambarannya. Manusia nanti dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar itu tidak beralas kaki. Iya, telanjang. Lalu kemudian belum dihitan, berarti kan lanang wadon, lanang wedok belum dihitan. Sampai-sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Ya, karena ada kalimat ini dari Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzur ba'dhum ila ba'd." Ya Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan apa saling melihat itunya tuh? Gitu. Kata Siti Aisyah bertanya kepada Rasul. Apa enggak malu? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, faqala al-amru asaddu min ayyuhima hum dzalik. Persoalan pada saat itu ifruhnya, sibuknya, boro-boro untuk memperhatikan seperti itu. Boro-boro. Lah bayangkan saja deh, kita lagi hajatan di rumah. Ibu ya, lagi hajatan. Anak kesrut diselokan juga kadang-kadang kita kan enggak tuh. Ya, iya kan? Boro-boro perhatikan itu tuh maksudnya, sampai kesibukan kegaduhannya saja sudah melupakan kita akan hal-hal yang lain. Ini maknanya. Makanya kata Rasul, yuhsarun nas yaumal qiyamati hufatan, urratan, gurla. Manusia dikumpulkan nanti di alam mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Ini maknanya apa? Hakikatnya kepada kita ingat, sesuki apapun kita waktu di dunia, boten dipakai, boten. Makanya nyari harta, nyari rezeki mah jangan tukpati nyawa, hulu dijadikan syukur dijadikan hulu. Ngerti itu tak bodo amat, ya kan? Ini mah Masya Allah, nyari harta, nyari rezeki, sampai sholat zuhur ketinggalan. Nyari harta, nyari rezeki, sampai bisanya kecapean, nggak sholat. Nyari harta, nyari rezeki, jam 2 malam, masih di mana-mana. Ini kan, maksudnya ke sana bro. Nanti tadi ke sana, dalam keadaan telanjang, apa yang akan membantu kita? Ketakwaan dan amal soleh kita. Jangan terlalu, di mananya ke sana. Ya, karena Allah katakan manusia akan dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum dihitan. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian manusia dikumpulkan di alam mahsyar itu dalam keadaan berdiri dan berdirinya selama 40 tahun waktu akhirat loh, bukan waktu dunia. Ini dikatakan ya dalam hadis Abu Dawud dan Imam Tabrani dikatakan bahwa di alam mahsyar itu menunggunya manusia itu selama 40 tahun berdiri sambil kepalanya atau mukanya mendongak ke langit yang kedekatannya bukan seperti dunia ini. Begini mau 40 tahun, bayangkan. Masya Allah tuh, boten haus tadiku. Boro-boro 40 tahun, fungsi sebulan baiknya, bolongin 29 hari setengah, katanya. Ya Allah karim, karena haus. Masya Allah, ini di sini dikatakan. Di mana hadisnya? Ya juma'allahul awwalina wal akhirina limiqati yaumi ma'lum qiyaman 40 sanatan syahishatan absaruhum ila sama. Masya Allah. Ini hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tabrani. Kita ketika dikumpulkan di alam mahsyar itu dalam keadaan 40 tahun berdirinya saja tuh sambil mata kita, muka kita mendongak ke langit. Ya, di sini kan dikatakan tuh kiamat 40 sanatan 40 tahun. Syahishatan absaruhum, dan kulitnya bayangkan saat itu.
Allah karim Muhammad Rasulullah. Ila sama yuqadaru faslul qada. Maka matanya terus mendongak ke langit. Begini aja. Kita disuruh anak-anak kadang-kadang hormat kepada sang kamera putih. Hormat ya. Baru 17 Agustusan. Sampai 3 detik juga. Aduh, silo. Ini di akhirat 40 tahun. Masya Allah. Ini bukan kata Pak Ujang Jaya Al-Mutakin. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Targhib wa tarhib untuk kita lebih meningkatkan keimanan, untuk lebih kita meningkatkan kemauan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal semacam ini. Jadi di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Lalu kengerian apa Pak Ustaz Ujang yang ada di alam mahsyar? Bu, saya tidak ngambil dari keterangan buku apa tidak, tapi dari Al-Qur'anul Karim. Al-Quran kalau kita kaji Allah karimu. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang menghina Al-Quran sampai mengatakan dibodoh-bodohi oleh Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-51. Masya Allah, itu orang betul-betul musyrikun. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan azabnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Quran itu betul-betul sudah otentik, kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kengerian apa yang ada di alam mahsyar? Kedahsyatannya, kengerian yang akan kita alami kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita orang soleh, insya Allah diamankan oleh Allah. Ngelihat jam dulu, takut ke sorean. Iya. Nah, itu tadi kalau amalnya bagus ya tidak terasa. Bagaikan sekedar netra katanya. Bagaikan sepotrekan korek api. Bagaimana kalau kita nyalakan korek api kecret, mati lagi itu. Ya segitu cepatnya. Kalau bagi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kengerian yang ada di alam mahsyar itu, matahari didekatkan, ya, lalu kemudian tersiksa dalam keringat. Matahari didekatkan dan memang kita tersiksa dengan keringat tadi kata Tuhan. Masya Allah, gimana itu hausnya tidak bisa dibayangkan. Karena memang manusia pada saat itu tersiksa dengan keringatnya sendiri, dengan keringatnya manusia itu sendiri. Ini dikatakan Bu dalam hadisnya Bu. Ya, dikatakan juga Allah katakan dalam hadis Muslim, hadis nomor 2864. Saya sengaja ini ambilnya dari hadis yang sahih. Enggak tahu ketika berbicara tentang kengerian alam akhir, ini adalah buktinya Allah katakan, ya. Di sana dikatakan itu. Tatutna sama yaumal kiamat minal halqi hatta takuna minkum kamik dari mail. Artinya matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukurannya 1 mil. 1 milnya ukuran 1 mil gimana? Wallahu a'lam. Allah yang akan lebih tahu. Tetapi yang jelas ukurannya sangat dekat dari keadaan kita berada. Itu saja keadaannya. Sehingga kan paminhum mayyakunu ila ka'be. Dan dari mereka ada yang tersiksa Bu dengan keringatnya sendiri. Tuh di sini dikatakan paminhum mayyakunu ila ka'be. Ada yang sampai telapak kaki keringatnya tuh. Masya Allah, ini gambarannya. Nanti yang ngeberangin kitanya akan kita bahas. Ini kedahsyatannya dulu yang ada. Bahwa nanti itu keringat manusia, ya bayangkan kalau manusia berteriak seperti itu, keringatnya tersiksa, manusia ada yang sebatas mata kakinya, ilal ka'be. Paminhum mayyakunu ila rukbah. Dan sebagian manusia ada yang tenggelam oleh keringat itu sampai dengan rukbah, sampai dengan lutut. Nah, bisa dikatakan. Lalu kemudian paminhum mayyakunu ila haqwain. Dan ada sebagian manusia itu yang keringatnya mencapai pinggang atau dada. Insyaallah. Lalu kemudian wa minhum mayyadamihul arqa iljaman. Ada yang sampai tenggelam menutupi seluruh badannya sampai tumpah begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal semacam itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kengerian yang pertama, langit didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia akan tersiksa oleh air keringatnya sendiri. Na'udzubillah subhanahubillahi min dzalik. Lalu yang berikutnya Ibu, kengeriannya itu orang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikat pisah.
Ini dari mana sumbernya? Quran surat Ibrahim ayat yang ke-49. Silakan dibuka. Allah katakan di sini, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina bil asbad. Oh, jelas. Bahwa manusia yang bermaksiat kepada Allah bukan satu-satu diikatnya Ibu. Ya, ini itu orang berdosa bersama-sama diikat. Masya Allah, dalam keadaan seperti itu, ada 1, 2, 3, 4, ada 100 orang di sini. Dikumpulkan sekaligus diikat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari adab-adab yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pulang dari sini muhasabah langsung harap rajin gitu. Iya, kalau masih hangat mah biasa. Ya barang udah 2-3 hari masih mengkonon man, minggu kali banyak. Aja. Ya. Nah itu justru harus lebih ditingkatkan. Ingat adab Allah ini. Ini ya ingat ya Allah dari Muhammad Rasulullah ini dikatakan. Ya, Masya Allah. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulajan boleh orang hidup boleh bersilakan baik. Berarti itu Bu. Itu banding ya sabodo lah dilema karena lagi sesundaan itu waduh kalau dilejapi Masya Allah mau tidur muhasabah aja ya Allah karim udah itu ya maka akan meningkatkan keinginan kita gitu kan tahajud ditingkatkan sholat taubat ditingkatkan banyak-banyak istighfar ditingkatkan baca Quran ditingkatkan sedekah ditingkatkan karena itu yang akan membantu kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan sampai ini adab-adab yang maha pedih seperti ini datang menghampiri kita kalau kita bermaksiat kepada Allah. Lalu kengerian berikutnya Ibu, ya, tanggung ini. Ya. Masih ada waktunya Bu Haji? Masih? Setengah jam lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan PDKM-nya tidak protes. Nah, lalu kemudian pakaiannya dari aspal cair. Oh, dengar nih. Pak Ujang nggak bisa aman gitu. Ini bukan kata Pak Ujang yang mutakib bukan. Ya, di sini dikatakan pakaiannya dari aspal cair dan wajahnya ditutup oleh Allah dengan api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baca Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50. Masya Allah. Silakan dibuka Al-Qurannya kan tidak datang ke rumah. Benar enggak siapa yang disampaikan Pak Ujang itu tadi? Ini dikatakan manusia dikasih pakaiannya oleh Allah dari aspal cair. Ini dikatakan di mana? Sarabiluhum min qatiran wa tabsha wujuhahum nar. Allah dari Muhammad Rasulullah. Ini dikatakan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50. Wa sarabiluhum dan pakaian mereka itu min qatiran dari aspal yang cair. Allah dari panas Ibu. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Ya tentu saja bagi orang-orang yang berdosa. Makanya maksud saya ketika kita tahu hal seperti ini, mari kita hindari dengan apa? Meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, amaliyah kita yang baik. Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka Allah mengancam seperti ini. Kalau di sini mah enggak, tuh anak kita, tuh saudara kita, tuh tetangga kita. Yuk kita bantu sampaikan. Jangan, ini maknanya. Kalau di sini mau, ini mau dawan. Tampang-tampang juga nilai-nilai solehah kalau di sini mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mah udah mau jadi nenek-nenek pada lincah, pada solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Enggak, kalau di sini mah insya Allah enggak ya. Ini mah untuk lebih kita meningkatkan giroh agama kita, pelaksanaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya. Saking panasnya Ibu, kulitnya hangus dan diganti dengan yang lain. Al-Nisa ayat yang ke-56. Karena tadi dibayangkan,
Pakaiannya dari aspal jahit, kulitnya berarti kan gelotok itu sampai habis hangus kata Allah. Lalu kemudian diganti lagi dengan pakaian yang lain itu lagi itu. Dikembali ya Allah kan Maha Kuasa. Setelah manusia itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada wujud yang awal kan, dihantam lagi dengan baju seperti itu, kemudian Allah ganti lagi. Ini Quran surat An-Nisa ayat yang 56-nya. Kullama nadijat juluduhum. Masya Allah. Sehingga kulit panas kulitnya akan halus. Ulama nadijat juluduhum. Babadalnahum juludan gairah. Maka Allah akan mengganti kembali kulitnya dengan kulit yang lain. Terus aja begitu. 40 tahun sambil ngadeg diperlakukan seperti itu kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi min dzalik. Dan kengerian yang berikutnya, Allah akan datangkan neraka jahanam di alam mahsyar itu digambarkan tuh. Nih, oleh kamu silakan. Nanti kalau sudah dihisab kamu, kemana kamu melangkah? Ke surga kamu, ke neraka kamu. Ke surga di bawah alam mahsyar. Neraka pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Bu, menurut sebuah hadis dikatakan kalau kita sedang sakaratul maut, tatkala ruh diangkat oleh Allah dari ujung kaki itu dingin, terus naik ke lutut, ke kelawat, kelewat terus naik. Kalau sudah sampai di sini, malam diberkir apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertobat. Nah, Bu di sana, maka ketika sakaratul maut dicabut itu menurut satu riwayat kan ada yang senyum ya, yang meninggal tuh. Ada yang mukanya juga asem gitu kan, ada kan? Nah itu tuh menurut satu riwayat kan memang diperlihatkan oleh Allah. Kalau dia setelah itu tuh mau kemana? Makanya kalau orang yang soleh, mukanya berseri, cerah, kelihatan senyum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah hakikatnya yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi husnul khatimah itu perlu kita jalani, harus dengan proses, harus dengan kemauan untuk menjalankannya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa husnal khatimah. Terus saja doa kita. Salat mau, ngaji mau, tali mau, doa bihayo. Ngoceh doa. Na'udzubillah subhanahubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gambaran-gambaran azab semacam itu. Masih ada waktunya. Masih. Lalu kemudian, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Siapa yang akan mendapatkan perlindungan Allah? Siapa yang tidak akan dikenai oleh azab-azab semacam ini? Ya. Siapa yang akan Allah tolong nanti ketika di alam mahsyar oleh Allah dikumpulkan itu? Itu tunggu. Allah katakan melalui Rasulnya dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu sudah tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diselamatkan dari azab Allah yang pedihnya seperti itu. Mereka akan diselamatkan dari kengerian alam mahsyar, yakni kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di yaumil mahsyar. Siapa yang pertama? Yang pertama, imamun adilun. Allah Muhammad Rasulullah. Ya, yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah imamun adilun. Maka azab alam mahsyar, kengerian alam mahsyar, kedahsyatan alam mahsyar tidak akan sampai kepadanya. Bahkan Allah akan menghijabi dia, Allah akan melindunginya, Allah akan memberikan perlindungan dan naungannya nanti di yaumil mahsyar. Siapa? Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil.
Tetapi ibu ketika berbicara imam yang adil itu, kalau kita kan kadang mikirnya, untung saya mah bukan. Ya gitu ya, kadang-kadang ya. Padahal yang dikatakan imam itu bukan cuma presiden, pak menteri, pak gubernur, turun ke wali kota, turun ke pak camat. Itu imam, iya imam. Betul, tetapi yang dikatakan dan dihitung dalam hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di antara kita semua itu adalah imam pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita pimpinnya. Jadi ketika berbicara imam atau pemimpin yang adil itu bukan cuma mereka, kita pun masuk di dalamnya. Karena Rasul katakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan nanti di alam mahsyar. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amir allati 'ala nasi ra'in, ya, mas'ulun an ra'iyatihi. Pemerintah, presiden apa-apa itu betul pemimpin. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka adil, maka Allah akan memberikan naungan nanti di yaumil mahsyar. Satu untuk pemimpin itu. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, wa rajulun ra'in. Dan seorang laki-laki ra'in itu adalah pemimpin. Pemimpin atas apa? Ala ahli baitihi. Ya kan? Terhadap ahli rumahnya atau keluarganya. Oh, catat, ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan laki-laki atau suami yang memimpin keluarga itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Serta kalau dia adil, maka berhak mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil mahsyar. Akan dihindarkan oleh Allah dari azab-azab mahsyar. Kengerian mahsyar akan dihindarkan oleh Allah. Dengan catatan, si laki-laki ini dalam memimpin keluarganya adil. Adil di mana seperti apa? Ya Bu ya. Laki-laki tanggung jawabnya di sana. Laki-laki akan ditanya, kalau laki-laki tidak adil terhadap suaminya dan terhadap istrinya misalkan berbuat nusuk, laki-lakinya tidak cemburu, tidak apa. Itu berarti dia tidak adil, tidak akan mendapatkan naungan di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar. Oh, yang namanya nusus itu apa sih? Nusus itu adalah durhakanya istri terhadap suami. Ya, lalu kemudian laki-laki namanya dayus. Apa dayus itu? Laki-laki berdosa yang tidak menaruh cemburu, yang tidak menaruh rasa ngeri kalau melihat istrinya berbuat maksiat. Berbuat maksiat istrinya dibiarkan saja. Itu adalah dayus namanya, laki-laki seperti itu. Tidak merasa, ya Allah gimana ini istri saya, ya Allah gimana ini istri saya. Itu namanya dayus, laki-laki. Kalau istri berbuat maksiat, durhaka kepada suami, namanya nusuk. Nah ini, kalau dalam lingkup keluarga ini tidak adil, tidak diperingatkan, boro-boro mendapatkan naungan dari Allah nanti di yaumil mahsyar. Yang ada, azab-azab yang pedih tadi akan Allah limpahkan kepada yang bersangkutan. Oh, yang kedua, ya, dikatakan tuh di sini, warrajul ra'in ala ahli baitihi, terhadap keluarganya, dia pemimpin dalam keluarganya. Ya, makanya di sini sudah mulai ngantuk ya Bu. Masya Allah. 5 menit lagi apa 10 menit lagi? Oh, setengah jam lagi. Masya Allah. Ya, di ekspres saja lah, udah mau 5:30 ini ya. Sampai 5:30 aja deh. Karena sekarang kan maghribnya sudah semakin ke sini ya, Bu ya. Di situ dikatakan tuh, orrajul. Makanya apa Bu? Maksud saya kalau melihat suami kurang taat kepada Allah, sering ketinggalan sholat, nggak pernah ngaji, diingetin Allah karim. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, tidak menghalangi suami kita untuk berbuat maksiat. Itu namanya kita tidak adil tuh, suami tidak adil terhadap kita. Ini mah kira suami rabi Arab rabi lorot ini diomongin. Kudu adil Bapak, kebutuhan baru ke sana. Kira suaminya berbuat tidak baik, justru tidak dilarang. Allah dari di sini hambatannya kadang-kadang kita. Ya, diluruskan harusnya.
Mau tidak mau. Ingat, ya Bu ya. Tapi saya titip, ya kalau istri ada satu yang harus dilakukan. Ta'atul zauj fi ghairi maksiyah. Taat terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Mau nyuruh apapun itu harus taat, tunduk dan patuh. Laksanakan. Yang masih punya, kalau yang enggak, ya berarti sudah bebas dari tanggung jawab terhadap suami. Iya, kalau sebelah sini makanya saya rada beloknya rada ke sini nih, enak gitu. Nah, ya, jadi yang dikatakan yang pertama yang akan mendapatkan naungan itu adalah imam adilun. Imam yang adil itu bukan cuma pemimpin kayak presiden, bukan. Tapi kita pun adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita adil di sana, maka kita akan dibebaskan oleh Allah, dihalangi oleh Allah dari adab-adab alam mahsyar. Lalu wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Dan perempuan istri-istri itu ra'in, Bu, pemimpin ala baiti ba'liha, terhadap rumah suaminya. Tuh, di sini dijelaskan yang berhak untuk mengatur, menjaga kehormatan, menjaga zat barang yang ada di dalam itu adalah tugas sebagai seorang perempuan. Maka kalau itu tidak dilakukan, kita akan diadab di alam mahsyar dengan dahsyatnya seperti itu. Na'udzu billahi subhanahu billahi min dzalik. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa walidihi, dan terhadap anaknya. Wa huwa mas'ulatun ar-ra'iyati, mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh, di sini maknanya. Jadi yang namanya itu bukan cuma itu saja. Tadi satu, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, pertama imamun adilun, yakni imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau berbicara pemimpin, semua manusia itu adalah pemimpin. Pemimpin terhadap yang lain, pemimpin terhadap keluarga, dan pemimpin terhadap dirinya sendiri. Maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita adil terhadap diri kita, akan dihindarkan oleh Allah dari kesiksaan dan kengerian yang ada di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah nanti di alam mahsyar itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, yakni pemuda yang tumbuh besar dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah kalau kita punya anak dimasukkan pesantren. Itu tujuannya untuk apa? Wasyabun nasya'a, biar anak muda itu tumbuh ya an ibadati rabbih, disertai terus dengan beribadah kepada Allah. Anak kita soleh, maka pahalanya akan mengalir terhadap diri kita. Maka insya Allah kita pun akan terbantu terlepas dari azab alam mahsyar tadi. Ibu, anak-anak kita Bu ya, hati-hati, Masya Allah. Narkoba sedang merajalela, pornografi, pornografi merajalela. Di rumah kita lindungi, main keluaran sedikit, nggak lama, barangnya cuma 2 jam, ngetrek sambil mabuk. Na'udzubillah subhanahubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, anak-anak yang mampu berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 2. Yang pertama imam adil, yang kedua wasabun, jadi nasya'a fi ibadati rabbih, yakni beribadah terus kepada Allah. Kadang-kadang kan anak muda sekarang malah lain aja seperti ibadah kamu. Usianya tembak 30 tahun. Mesti sing 70 tahun main di masjid mah. Sing parah mati gitu. Anak muda sekarang kan gitu ya. Masya Allah, kadang-kadang. Masya Allah. Kenapa aku masih muda? Karena kan masih labil. Coba deh, ini mah jangan jauh-jauh. Kita coba muhasabah. Kalau di print tuh layarnya di belakang, waktu kita dari 17 tahun sampai sekarang, ya Allah ya Rob, usia 17 tahun kita kian bandel, naudzubillah, mak kita sholat bikin kusima, iya sima, betul-betul pakai kudungan sih, mama orang gaul, ingat nggak Bu? Ingat. Ingat nggak tuh Bu? Ingat? Masya Allah, ya kan? Nah itu cepat sekarang kalau ingat itu, cepat mengqurbatillah, taubat kepada Allah, wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha.
Kalau kita pernah ingat melakukan perbuatan jelek waktu kita masih muda, ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan bagus sekarang. Itu maknanya insya Allah tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok apa? Ya Allah, dulu kita waktu seneng-seneng ngening calon bapaknya anak-anak, ini mengkodon ingatku. Yang ngerasa cengar-cengir gua. Masya Allah. Ya kan? Taubat sekarang. Ini anak muda. Makanya tuh jadi tiba bagi kita terhadap anak-anak kita. Yang kedua, anak-anak yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Terus saja dia beribadah. Lalu yang ketiga yang akan diselamatkan oleh Allah dan dilindungi itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya. Laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Makanya kalau punya suami jangan ke masjid, suruh. Saya katakan itu. Makanya ada ulama yang mengatakan hukumnya sedikit mendekati wajib para suami itu sholatnya di masjid. Itu sunatnya juga ada sunat muakkad, beda dengan ibu-ibu. Ya, makanya kalau suami maghrib, subuh, goler bayi, wajib bayi, tarik guys, wepak mungkin. Iya, sebor. Masya Allah. Karena di sini dikatakan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Maknanya apa? Perilakunya tidak lepas dari nilai-nilai yang ada dalam masjid. Maka insya Allah di sini dikatakan. Lalu yang keempat ini diwajibkan saja Bu ya. Sedikit lagi deh. Warajulun talabathu imra'atan. Yang keempatnya warajulun tahaban fillah ijtima' alaihi wa tafarraqa alaihi. yakni laki-laki dan perempuan yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Sungguh bahagia. Ya saya bukan apa-apa. Konon katanya menurut satu keterangan, tapi khawatir kalau disampaikan. Takut ada yang punya suami yang kedua atau yang ketiga gitu. Janganlah nanti lagi aja deh. Dikatakan Bu, pokoknya bangga. Begini, warajulun tahabban fillah istimal alaihi wa tafarraqa alaihi. Suami istri yang menikah karena Allah dan kalaupun harus berpisah itu karena Allah. Bukan karena nafsu syahwat, bukan karena apa-apa. Makanya menurut satu keterangan, kalau istri ditinggal meninggal oleh suaminya, maka si istrinya tidak nikah lagi sampai meninggal dunia, maka insya Allah kalau masuk surga akan dipertemukan kembali dengan suaminya. Itu maksud saya. Tetapi atau kalau gitu kalau saya udah nikah lagi mau enggak bakalan. Tapi akan ditemukannya dengan istri yang kedua itu, suami yang kedua itu. Itu. Nah, paling dengan duplikatnya barangkali, bukan dengan aslinya. Ya, Bu ya, itu dikatakan tahabban billah wa tafarraqa billah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Apa artinya? Senantiasa dinaungi oleh keriduan Allah dalam membangun rumah tangganya. Maka ini pun akan diselamatkan oleh Allah. Oh, amin ya Allah ya Rabbal. Oh, ternyata banyak ya Pak Ustaz. Mangga. Bercerai boleh nikah lagi. Siapanya? Istri perempuannya. Ya kalau itu mah bagus nikah lagi, harus itu Mas. Ya kalau bercerai itu Mas. Ya, kalau bercerai yang penting syarat dan rukunnya harus betul-betul dipelihara. Ya Bu ya. Jangan sampai idahnya belum habis, si perempuan udah mau kawin lagi, nggak sah itu ngomongnya. Kalau idahnya sudah habis dan memang sudah layak menurut syariat, boleh nggak nikah lagi? Itu adalah harusnya memang nikah lagi. Mau tidak mau karena memang nikah itu kan ada nikah yang haram, nikah yang makruh, nikah yang sunnah, nikah yang wajib. Haram juga ada. Kalau kita tidak nikah takut tergelincir dalam jurang perzinahan, maka pernikahannya pun menjadi wajib, gitu loh. Nah, persoalannya apa? Kalau bercerai boleh nggak nikah lagi? Boleh. Dipertemukan nggak nanti dengan suami yang menceraikan saya? Tidak bakal itu dipertemukan oleh Allah, ya. Karena itu abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian, ya Bu ya. Itu tuh bukan jalan terbaik, bukan, tapi satu-satunya jalan terakhir. Bukan jalan terbaik, nggak ada perceraian itu jalan terbaik. Ya, nah terbaik berarti menurut laki-laki dan perempuannya, karena tidak ada jalan lagi kan.
Kalau daripada harus kitanya terus tersiksa, lalu kemudian kita justru akan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah melalui ini, maka akan lebih baik seperti itu. Tapi yang jelas, itu tadi, boleh menikah lagi. Yang penting syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Ya Bu ya. Minimal kalau untuk janda yang bercerai, iddahnya harus sudah terpenuhi. Kalau di kita kan 3 kali sucian. Ya, 3 kali sucian itu talaqra berarti 3 bulan berapa hari itu? 3 bulan 10 hari, ya kan? Ya jangan buru-buru lah, 4 bulan baru nikah lagi gitu ya. Kalau di Sukabumi mah lain, kadang-kadang mah Masya Allah gitu. Tapi kalau ibu-ibu sih kuat, kadang-kadang mah ibu-ibu mah. Iya, tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang ditinggal mati sama suaminya, nangisnya mah nangis, tapi nangis begini nih Bu. Ya Allah, ini mana gantinya? Ya Allah. Masya Allah, ini bercanda saja. Tapi hakikatnya boleh, ya, itu tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya Bu, yang kelima, warajulun talabat limra'atan data mansibin wa jamalin faqala inni akhafu ilallah. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, dia berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan mendapatkan naungan. Jaga anak kita, jaga saudara kita, jaga tetangga kita, jaga suami kita. Jangan sampai melakukan perbuatan itu, karena itu akan mendatangkan nanti siksa di mahsyar yang oleh Allah digambarkan tadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikatakan, laki-laki yang menolak ajakan perempuan lain yang tidak baik, maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam mahsyar. Tidak baiknya itu bukan diajak kawin atau nikah. Kalau nikah sama, itu malah judul, ya. Ya. Lalu kemudian yang keenamnya, warajulun tasaddaqa ahba hatta la ta'lamu shimaluhu ma tanfiqu yaminuhu. Lalu kemudian manusia laki-laki dan perempuan yang menyedekahkan hartanya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apa artinya? Kita bersedekah, kita menginfakkan harta, tetapi tidak pernah kita ceritakan. Maka orang seperti ini akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ternyata tuh ada buat kita, nggak usah gede-gede. Kalau sedekah mah cukup saja. Kalau nyumbang masjid 100 juta, nggak usah gede-gede. Ya Allah. Yang nggak usah, apapun yang ada dalam diri kita tuh 1.000, 2.000, itu tidak jadi persoalan. Bahkan kita nyumbang ada masjid yang sedang dibangun, waduh duitnya nggak punya, tetapi ada klub sampe, apa sih, klub dandel di rumah tuh gawat tuh, kasihin ke orang yang kerja di masjid. Itu sodako, itu mendapatkan tiket, mendapatkan naungan. Kadang kitanya mikirnya jauh-jauh. Ya Bu ya, apa yang ada yuk bawa ke masjid, silakan. Itu adalah sodako yang akan menimbulkan penghalang dari Allah, hijab dari Allah, pelindung dari Allah dari siksa-siksa di alam mahsyar. Orang yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Bayangkan tuh. Seperti itu tuh maknanya. Berarti kita berusaha bersedekah, moro-moro tetangga jauh, tetangga dekat juga tidak tahu. Itu maknanya. Ya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, manusia-manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil mahsyar itu, warajulun zakarallahu khalian fafatat 'ainan. Jadi manusia laki-laki dan perempuan menangis di seperempat malam terakhir, kemudian dia keluar air matanya karena mengingat dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya usia sudah seusia kita, manfaatkan untuk banyak bertaubat kepada Allah dengan mencucurkan air mata. Bagi sendiri itu Masya Allah, muhasabah ya Allah, begini dosa saya. Ingat Bu, Nabiullah Adam alaihissalam berapa tahun taubatnya? Ya Bu ya, baru ya Rasulullah beristighfar 1 hari 1 malam yang maksum oleh Allah, berapa ratus istighfarnya. Hari kita 1 hari 1 malam yang setiap harinya berdosa kepada Allah, itu berapa kali kita beristighfar? 3 kali, kita habis sholat. Itu kita makan. Masya Allah. Maka di sini Allah katakan kepada Rasulnya, orang yang menangis malam hari,
dia bertaubat kepada Allah sampai bercucuran air mata, maka mereka-mereka ini akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah. Yang tadi tubuh dibajuni, dikasih baju dari aspal cair, tidak akan dapat berdiri terasa sebentar, Bu ya. Lalu kemudian apalagi tadi adab-adab yang maha pedihnya itu, Bu, kulit kita terkelupas tidak akan terasa, tidak ada. Kita jalannya juga dengan kendaraan amal. Masya Allah, itu kan yang kita inginkan. Jadi ini nih ada 7 golongan manusia. Yang terakhir, manusia yang bertaubat kepada Allah di tengah malam dia sampai menangis air matanya keluar, dan air mata itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan dari Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kengerian-kengerian yang ada di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salahnya itu benar atau itu dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah, benarnya murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarma'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tabbina fi taysir kulli ashir fa inna taysir kulli ashirin 'alaika yasir was'aluka al-yusra wal ma'bada fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.